Halo semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan jawaban dari Pendeta Mel Atok terkait dengan tantangan debat yang disampaikan langsung oleh Romo Cafe ya. Ini memang lagi heboh-hebohnya di TikTok ya, banyak pembahasan kekristenan soal Romo Cafe, dan juga ada satu lagi siapa Pak Romo Patris Allegro ya. Mereka sering kali membahas kekristenan. Nah, di sini Romo Cafe menantang Pak Pendeta Mel Atok untuk debat, dan menarik sekali jawaban yang disampaikan oleh Pak Pendeta. Mari kita simak videonya. Ada bayi ada Mel Atok di sini. Mel Atok, kalau engkau dengar atau pengikutnya Mel Atok, suruh Mel Atok datang kunjung kau. Saya mau tanya beberapa hal yang dia omong di video-video itu, apakah sesuai dengan kitab suci atau tidak. Tolong Pendeta Mel Atok, engkau kan gembala yang baik, engkau kesini kan. Kita langsung akan masuk ke sesi tanya jawab untuk pagi ini. Silakan. Kawan yang ingin berbagi pertanyaan langsung saja by WhatsApp di 0811 381 0696. Kawan kirimkan pertanyaan langsung akan dijawab oleh Bapak Pendeta. Yap. Kita ke pertanyaan pertama pagi ini, Bagian. Silakan. Shalom, selamat pagi Bapak. Shalom, selamat pagi. Ini ada akun TikTok Iya. yang namanya Roma Cafe, Bapak. Oh iya. Kelihatannya ada tantangan untuk berdebat. Bapak mohon pencerahan dan juga mungkin tanggapan Bapak terhadap tantangan ini. Oh, Debat. tantang saya. Iya, Roma Cafe. Oh Dari iya. TikTok. Aduh. Iya, jadi ada beberapa orang yang tantang debat dengan saya ya. Dulu ada saudara Donditan. Sebenarnya saya sudah oke. Tetapi surat perjanjian mereka, perjanjian debat, setelah diperiksa oleh tim hukum saya menasihati saya bahwa ini akan sangat memberatkan saya gitu loh kalau jadi debat ya. Dan suratnya masih ada, maka dari itu di cancel, ditunda. Dan ya sebenarnya debat baik juga, cuman karena surat perjanjiannya seperti itu agak memberatkan. Bahkan sudah singgung tentang kalau ada pidana apa nanti diproses di Jakarta Timur apa segala macam. Jadi kepada tim hukum saya yang latar belakangnya ada orang-orang mengerti hukum, mereka lebih paham dan bilang jangan begitu kan. Dan kemudian ada yang lain, tapi saya memang waktunya tidak memungkinkan juga ya. Makanya saya pernah buat dengan Donditan itu misalnya, itu tidak bisa terjadi begitu. Karena itu bukan yang paling penting. Nah memang kalau saya lihat di TikTok, Romo Cafe sudah ajak-ajak gitu loh. Ajak saya untuk debat. Hanya saya ini memang waktu tidak ada ya. Dan aduh, saya nih lihat kalau efek debat ini, ada yang saya pikirkan adalah misalnya ya, kayak saya punya saudara-saudara Katolik yang sampai hari ini tuh menjadi penyemangat buat saya. Itu ada. Dan saya bisa buktikan, saya pertanggungjawabkan apa yang saya ngomong. Kalau ada satu dua yang tidak suka, ya namanya itu oknum. Tetapi saya lihat yang mendukung saya, yang memberi semangat ya. Ada juga yang pejabat, ada juga yang memang kerabat, keluarga ya. Karena saya background keluarga besar saya kan Katolik semua. Nah kalau Romo Cafe tantang seperti ini dan jadi debat, saya melihat efek lain gitu loh ya. Saya tidak mempersalahkan ya. Saya melihat efek lain, aduh ini memang harus kalau Tuhan berkenan itu harus hati-hati. Kita ngomong dengan penuh ketenangan. Karena bagaimanapun, aduh NTT, misalnya konteks saya NTT ya. Saya sangat berusaha menjaga ya. Ya kita semua, saya pernah belajar. Saya sudah bilang tadi dalam khotbah bahwa pelayanan saya misalnya tanya jawab, apalagi dalam dunia apologetika itu kan berproses ya.
dari yang masih emosi tinggi, tidak teratur, ya asal bunyi. Itu saya akui. Saya tidak pernah mengatakan, oh dari dulu saya begini, atau seolah-olah saya paling hebat. Saya takut kalau omong begitu, ya. Semakin kesini Tuhan semakin ajar untuk lebih dewasa. Saya urus banyak orang, ya. Dan kalau biasanya di kalangan jemaat Tuhan yang saya gembalakan misalnya, ya, kalau mereka ditanya tentang setuju debat, itu paling banyak yang tidak setuju. Jadi ada yang setuju, tapi banyak yang tidak setuju. Nah itu saya mesti pertimbangkan, ya. Ya memang kalau tidak setujunya adalah tidak setuju karena takut, karena main aman, ya saya tidak setuju dengan sikap begitu. Itu harus dijelaskan, ya, supaya kalau Tuhan tolong mereka sadar dan jangan jadi pengecut gitu, ya. Itu yang beberapa alasan. Jadi karena saya sibuk, lalu saya pikirkan itu juga. Tapi bukan berarti menolak, tidak. Baik juga, asal lakukannya yang bagus. Misalnya pakai Zoom, iya kan? Lalu ada moderator, begitu. Dan mungkin juga masukan bagi Romo Cafe, ya. Saya tidak tahu, dia minta maaf, ya. Dia pengikutnya berapa, kok dia langsung tantang kami gitu loh. Ya, dan kalau debat kayak di TikTok tuh, aduh itu kayak bercanda. Kadang-kadang ada orang yang debat, pas lawan lagi bicara dia membisukan. Apalagi dia sudah panik, dia sudah kewalahan, dia membisukan dan lain sebagainya, atau turun, hilang, alasan rusak, apa segala macam. Saya pikir itu tidak baik, ya. Saya lihat beliau pernah diskusi dengan teman saya, Pendeta Eben Plaimo. Dan itu jujur saya lihat kemampuan beliau, aduh itu berat itu. Ini bukan masalah copot ayat, tahu beberapa ayat, bukan. Tafsirnya amburadul, out of context begitu. Jadi kalau paksa debat nih, aduh bagaimana ya ceritanya, ya. Karena saya pernah lihat sepintas, saya bilang, aduh ini beliau copot ayat ini. Dan kami paham betul cara menafsirkan ayat ini, dia hantam sembarang di situ. Mungkin di depan layarnya itu sudah ada siap ayat-ayat. Kan ChatGPT ini kan gampang. Atau apa saya tidak tahu. Tapi out of context gitu. Makanya waktu dengan teman saya Pak Eben Plaimo itu seperti itu. Tahu banyak ayat tapi sembarang-sembarang. Copot-copot ayat sembarang begitu. Nah itu bisa mempermalukan diri kalau ketemu dengan orang-orang yang berkompeten. Ketemu dengan orang-orang yang dia paham teks, dia tahu cara tafsir, dia tahu cara mengaitkan dengan ayat-ayat referensi yang betul-betul senada. Nah, begitu. Nah, jadi waktu saya lihat debat, dan memang beberapa kali kalau kita di TikTok tuh ada yang bilang, Pak itu dicari tuh. Bisa dah. Ya, saya nih sibuk sekali dan saya pikir baik juga kalau waktu Tuhan terjadi, itu bagus sekali. Tapi ya siap-siap saja, mesti baik-baik supaya pendukung jangan kecewa begitu loh. Tapi kalau debat ini carinya bukan cari kalah menang, ya. Kita cari kebenaran, ya bagus. Karena ngapain kita bersaudara kalah menang, ya. Cari yang gimana sih maksud ayat ini, seperti itu. Itu menurut saya jauh lebih baik, jauh lebih pas untuk kemuliaan nama Tuhan, begitu ya. Jadi pada dasarnya tidak ada masalah, asal jelas begitu ya. Dan saya kalau di TikTok pun saya berpikir, ya kau yang masuk di saya, masa saya pergi di kau. Pengikutmu berapa gitu loh. Itu masalah, maksudnya berapa, saya belum cek. Kalau misalnya kamu pengikut lebih sedikit dari saya, baru saya ikut di kamu, kan lucu begitu. Begitu. Jadi seperti itu. Tetapi ya saya memang pikir supaya lebih enak tuh di Zoom ada moderator. Moderatornya yang fair gitu kan. Itu bagus. Tapi ya bukan cari masalah loh ya. Itu murni beliau yang tantang. Sebut-sebut nama ya, begitu. Tapi tidak apa-apa, itu masalah biasanya. Saya sarankan sebelum terjadi Bapak banyak belajar dulu ya.
Ya, itu adalah tanggapan yang sangat baik yang disampaikan oleh Pak Pendeta Mel Atok ya. Ya, memang pertama dia sampaikan soal debat itu ya. Dia sampaikan juga dulu pernah diundang untuk bisa diskusi dengan Donditan, tapi atas pertimbangan kuasa hukumnya akhirnya tidak jadi. Dan terkait dengan tantangan dari Romo Cafe ini teman-teman ya, alasan yang sangat logis juga disampaikan oleh Pak Melato ya, terkait dengan ya relasi dengan ya saudara-saudaranya juga, orang yang pernah dekat dengan dia yang juga beragama Katolik. Jangan sampai nanti dengan diskusi ini jadi relasinya jadi rusak. Dan ada juga kritik yang sangat tajam yang disampaikan kepada Romo Cafe supaya ya belajar dulu, karena melihat ke belakang terkait dengan Romo Cafe mengutip ayat-ayat Alkitab itu lari dari konteksnya. Jadi itu hanya cuma ayat Alkitab tapi tidak melihat konteksnya. Itu pesan yang sangat baik yang disampaikan oleh Pak Pendeta Mel Atok. Tapi walaupun demikian dia juga menyarankan kalau memang mau diskusi atau debat ya harus diatur dengan baik, ada moderator supaya diskusinya bisa berjalan dengan baik dan semua lebih ya terbuka, bukan seperti debat di TikTok ya. Itu yang disampaikan oleh Pak Melato. Ya, kita berharap kalau memang ini serius ya dia dilanjutkan supaya debat secara akademik dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, demikian videonya. Tuhan berkati.